Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah gabung kembali di channel Healthy Andesta. Pada video kali ini saya akan sharing soal-soal terkait dengan seleksi kompetensi bidang untuk pendidik. Barangkali soal-soal ini berguna sebagai latihan bagi teman-teman untuk menghadapi seleksi CPNS keguruan ataupun nanti seleksi PPPK. Semoga teman-teman dimudahkan, dilancarkan dalam menghadapi seleksi CPNS ataupun P3K. Baik teman-teman, langsung saja saya masuk ke soal yang pertama. Oke, yang pertama, berikut ini adalah implikasi perkembangan kepribadian siswa dalam pembelajaran kecuali. Nah, di sini implikasi kepribadian siswa. Nah, materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, betul. Kemudian guru menjadi model bagi siswa. Nah, di sini kan lebih fokus ke kepribadian siswa. Jadi ini kecualinya barangkali ini. Kemudian kita lihat yang C, penanaman nilai-nilai religius dan moral, betul. Kemudian metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa, betul. Jadi yang kecuali adalah guru menjadi model bagi siswa. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian yang kedua, berikut yang merupakan penyebab siswa tidak siap secara fisik untuk mengikuti pembelajaran adalah yang A, tidur hingga larut malam karena menonton sepak bola. Yang B, lebih memilih menyelesaikan membaca komik dibandingkan buku pembelajaran. Yang C, lupa mengerjakan tugas sehingga enggan masuk kelas. Yang D, selalu bercanda dengan teman sebangku sebelum pelajaran dimulai. Nah, penyebab siswa tidak siap secara fisik untuk mengikuti pembelajaran biasanya disebabkan oleh siswa itu tidur hingga larut malam karena menonton sepak bola. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kemudian kita lanjut nomor 3, usia anak SMP dalam hal perkembangan sosial menurut Erikson berada pada tahap yang pertama, rasa percaya atau trust, itu ketika anak berusia 0 sampai 18 bulan. Atau rasa percaya tidak percaya, ditandai dengan perasaan nyaman dan kepercayaan dasar terhadap dunia. Kemudian keraguan atau autonom itu berada pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Cirinya anak-anak tidak ingin bergantung seluruhnya pada orang lain. Kemudian tahap inisiatif itu ketika anak berusia 3 sampai 6 tahun, ditandai dengan rasa inisiatif anak yang makin besar karena dorongan orang tua atau orang dewasa lainnya. Kemudian selanjutnya pada tahap industri vs inferior itu usia anak ketika 6 sampai 12 tahun. Nah, ketika anak usia SMP, tahapnya adalah membuat atau industri. Kemudian kita lanjut nomor 4, teori belajar yang mendukung siswa sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatih atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilangkan bila dikenai hukuman, merupakan pengertian dari teori belajar. Nah, di sini ada kata kuncinya penguatan, kemudian ada hukuman. Nah, ini adalah teori belajar behaviorisme. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 5, teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif adalah yang A, Bandura, Wilkes, kemudian Ausubel. Nah, di sini ada Bandura. Bandura itu adalah behavior. Kemudian yang B ada Ausubel, Brunner dan Bandura, ada Bandura Ausubel lagi. Nah, itu adalah teori belajar behavior. Kemudian yang C ada Ausubel juga, berarti ini masih behavior. Nah,
Yang D, Piaget, kemudian Brunner, kemudian Vygotsky. Jadi yang benar adalah pencetus teori kognitif ada Piaget, Brunner, dan Vygotsky. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjut nomor 6. Aliran ini lebih menekankan bagaimana kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Artinya, untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik diperlukan alat bantu. Alat bantu ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Teori ini tergolong aliran. Nah, di sini jika siswa yang tidak siap belajar diperlukan alat bantu. Nah, ini sejalan dengan teori pembelajaran behaviorisme. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian yang nomor 7, suatu tahap di mana siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari dan guru membantu membuat sintesis dengan melengkapi survei secara global terhadap apa-apa yang telah dipelajari siswa disebut dengan tahap. Nah, sekarang kita lihat satu-satu untuk integrasi, yakni siswa meninjau kembali. Nah, bisa jadi ini jawabannya ya. Sekarang kita lihat yang orientasi. Orientasi itu siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang disiapkan oleh guru. Kemudian kalau fase eksplisitasi, yakni siswa menyatakan pandangannya yang muncul mengenai struktur yang diobservasi dan guru membantu siswa menggunakan bahasa yang tepat dan akurat. Kemudian kalau fase informasi, yakni guru dan siswa menggunakan tanya jawab dan kegiatan observasi tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berpikir yang bersangkutan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 8, suatu proses di mana seorang individu yang lebih banyak pengetahuannya membantu individu yang lebih sedikit pengetahuannya untuk menuntaskan suatu masalah melampaui tingkat kemampuannya disebut. Nah, hal ini disebut dengan scaffolding. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 9, aliran pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan dikonstruksi individu melalui interaksi sosial dengan individu-individu lain, terlebih yang mempunyai pengetahuan dan sistem kultural yang lebih baik disebut. Nah, di sini ada kata kuncinya siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Jadi di sini ada kata kunci mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui interaksi sosial. Jadi yang paling tepat di sini jawabannya adalah konstruktivisme sosial. Jadi jawabannya B. Kemudian nomor 10, peristiwa atau proses mengaitkan objek baru dengan konsep yang telah ada melalui identifikasi perbedaan disebut. Menurut Piaget, proses adaptasi seseorang terhadap lingkungan melalui dua proses, yakni asimilasi dan akomodasi. Nah, asimilasi itu adalah proses di mana informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru diserap atau dimasukkan ke dalam struktur kognitif manusia. Sedangkan akomodasi adalah proses penyesuaian pada struktur kognitif manusia sebagai akibat dari adanya informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru yang diserap. Jadi, di sini ada kuncinya mengaitkan objek baru dengan konsep yang telah ada. Nah, ini termasuk akomodasi. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjut nomor 11. Butari dalam menyampaikan materi tidak hanya duduk di kursi saja, tetapi Butari juga berpindah-pindah tempat agar semua siswa merasa dekat dan diperhatikan olehnya. Langkah yang dilakukan Butari dalam proses pembelajaran termasuk salah satu penerapan. Langkah yang dilakukan oleh Butari adalah menerapkan keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran. Nah, di sini Butari melakukan perpindahan posisi agar semua siswa merasa dekat dan diperhatikan olehnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B.
Kemudian nomor 12, pertanyaan guru hendaknya dapat mengubah tingkat kognitif dari ingatan ke tingkat yang lebih tinggi, sebab A. Siswa harus berkembang dalam cara berpikir. Yang B. Urutan taksonomi Bloom mengharuskan hal itu terjadi. Yang C. Sifat manusia yang berubah-ubah. Yang D. Agar guru terlihat kreatif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu siswa harus berkembang dalam cara berpikir. Kemudian kita lanjut nomor 13, kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan dan menghindari penggunaan respon negatif adalah bagian dari A. Tujuan motivasi, B. Tujuan mengadakan penguatan, yang C. Komponen-komponen mengadakan penguatan, yang D. Prinsip penggunaan penguatan. Yang paling tepat jawabannya adalah D. Ini semua termasuk prinsip penggunaan penguatan. Kemudian kita lanjut nomor 14, menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas merupakan salah satu dari, yaitu tujuan mengelola kelas. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 15, pernyataan di bawah ini merupakan kelemahan diskusi yang dapat menimbulkan kegagalan atau tujuan tidak tercapai, kecuali yang A. memerlukan waktu yang lama, ya ini kelemahan. Kemudian yang kedua, diskusi didominasi oleh siswa pandai atau siswa tertentu, ya kelemahan. Kemudian yang C, dapat membosankan jika pembicara bertele-tele dan menyimpang dari topik yang ditentukan. Ini juga salah satu kelemahan. Kemudian guru tidak mempersiapkan diri untuk mengajar. Ini kecuali, ya semua guru ya pasti mempersiapkan diri untuk mengajar. Jadi jawaban yang kecuali adalah D. Kemudian nomor 16, ciri khas dari pembelajaran berbasis masalah adalah terletak pada masalahnya. Di antara berikut yang bukan ciri masalah model pembelajaran berbasis masalah adalah A. Struktur rumit, ya harus ya. Kemudian kompleks harus. Kemudian C. terbuka. Yang D. terarah. Jadi yang bukan itu ciri model pembelajaran berbasis masalah adalah terarah. Kemudian nomor 17, berikut ini adalah bentuk diferensiasi proses pembelajaran. Diferensiasi pada proses pembelajaran salah satunya adalah guru menyediakan alat peraga sesuai kemampuan siswa. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 18, pada kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan saintifik dalam model pembelajaran berbasis proyek, aktivitas pembelajaran siswa pada tahap mengamati adalah pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan proyek yang menghasilkan suatu proyek. Nah, pada tahap mengamati, siswa akan mengidentifikasi informasi dari pernyataan-pernyataan ketika dia melakukan pengamatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Lanjut nomor 19, pernyataan berikut yang berkenaan dengan rasional pengembangan kurikulum 2013 kecuali yang A. memadatkan kurikulum sebelumnya agar capaian kompetensi siswa lebih kaya dan luas. Memadatkan kurikulum sebelumnya, ini sepertinya bukan ya. Kemudian yang B, capaian di TI, MSS, dan PISA tidak menggembirakan. Ya, ini salah satu alasannya. Kemudian adanya perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. Ya, ini alasan rasional ya untuk pengembangan kurikulum 2013. Kemudian yang D, tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. Ini juga. Jadi yang kecuali adalah A. memadatkan kurikulum sebelumnya, itu bukan ya. Kemudian nomor 20, kurikulum yang dikembangkan harus dapat melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. Persyaratan tersebut sesuai dengan salah satu peran kurikulum, yaitu
A. Peran konservatif. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 21, manakah di antara pernyataan berikut yang tidak tepat terkait dengan kompetensi inti? Yang A, kompetensi inti berfungsi sebagai unsur perorganisasi kompetensi dasar. Ini betul. Kemudian semua kompetensi inti harus dicapai melalui pembelajaran langsung. Ini salah. Kemudian yang C, kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ini benar. Kemudian yang D, kompetensi inti dapat dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kemudian kokurikuler atau ekskul. Jadi ini juga benar. Jadi jawaban yang tidak tepat adalah B. Nomor 22, proses pembelajaran dalam mencapai kompetensi lulusan pada dimensi sikap diperoleh melalui. Nah, setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu ada sikap, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan. Nah, untuk kompetensi lulusan pada dimensi sikap itu akan diperoleh melalui menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Kemudian kita lanjut nomor 23. Seorang guru mengelola proses pembelajaran matematika SMP dengan fokus tujuan mata pelajaran yang hendak dicapai adalah mengembangkan penalaran. Pengalaman belajar siswa yang paling sesuai dengan tujuan tersebut adalah kemampuan penalaran dapat dikembangkan dengan melalui kegiatan pembuktian. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Sekarang kita lanjut nomor 24. Ada beberapa prinsip umum pembelajaran yang harus kita terapkan dalam penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan berikut ini yang tidak termasuk, sebagai prinsip umum pembelajaran adalah yang A, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik dan keterampilan. Itu prinsip umum termasuk. Kemudian yang B, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Itu benar. Kemudian pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi berlangsung di sekolah. Tidak di sekolah saja, bisa jadi terjadi di luar sekolah. Jadi kemungkinan ini bukan jawabannya. Kemudian yang D, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Jadi ini termasuk prinsip umum. Jadi jawaban yang bukan termasuk adalah C. Kemudian nomor 25, RPP dirancang untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Prinsip penyusunan RPP yang sesuai dengan hal tersebut adalah prinsip penyusunan RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses Dikdasmen, salah satunya adalah berpusat pada siswa. Hal ini dilakukan untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Jadi prinsip ini sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yaitu berpusat pada siswa. Jadi jawabannya adalah D. Baik teman-teman, sekian dulu 25 soal terkait dengan seleksi kemampuan bidang pendidik. Semoga soal-soal ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jikalau ada jawaban kita berbeda, mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan teman-teman like, subscribe, dan share video ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.